Hai guys, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena hari ini Tuhan akan melakukan satu perkara yang tidak dapat kita lakukan. Yaitu satu mission impossible. Kita bersama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Nah, misi apakah itu? Nanti kita akan sama-sama mendengar, akan dibawa oleh seorang swantau yaitu Sofian. Ya, kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan dan mari kita memberikan waktu kita, hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga akan memberikan yang terbaik yaitu persembahan kita di mana melalui ini di sebelah kanan saya. Ya, boleh OVO, boleh langsung bank ke rekening BCA gereja atau kumpulkan dulu di rumah baru mempersembahkannya di gereja. Happy Sunday and God bless. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang
kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya setiap dari kami sadar ya Tuhan, bahwa kami tidak hanya sedang menonton sebuah video ya Tuhan, tetapi kami sedang berkumpul, walaupun secara online kami berkumpul, kami terkoneksi satu sama lain untuk memuji Engkau, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami yang datang dengan seluruh permasalahan kami ya Tuhan, kami letakkan itu di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga mengakui segala dosa-dosa yang telah kami lakukan selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kami tinggalkan semuanya ya Tuhan, kami siap mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya pusat dan fokus ibadah hari ini hanya kepada-Mu ya Tuhan. Bantulah kami untuk menjaga hal itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita pada saat ini kita sama-sama naikkan puji-pujiannya untuk Tuhan kita yang karena Dia satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Marilah pada saat ini kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Darkness, we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin kind of world. To a throne of endless glory, to a cradle is the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three
to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You will not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari kita pada saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you close, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who would come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit was inflamed. Now this gospel through the fold shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Teman-teman sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menyediakan waktu bagi kami untuk bisa beribadah, bisa menyembah kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan. Bahkan
kami masih punya kesempatan boleh mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami, tolong hamba-Mu yang menyampaikan, ataupun setiap kami yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan, supaya firman Tuhan itu berbicara kepada hati setiap kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita karena Tuhan disenangkan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semuanya selamat pagi. Shalom, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang bersemangat, dalam keadaan yang sehat tentunya, dan kita tidak lupa dengan kesehatan yang kita miliki, kita terus memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman sekalian, mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam handphone suci Anda mungkin, ataupun Alkitab. Kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Mari kita membuka Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Sudah menemukan? Baik, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah kesempatan saya yang pertama untuk bisa sharing firman di satu komunitas yang sangat luar biasa tentunya, Gloria Youth Ministry. Dan di tempat ini kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan, kita bisa bertumbuh bersama. Nah, ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pertama saya. Alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofyan. Saya baru tiba di Medan mungkin sekitar bulan November tahun lalu. Dan saya bersyukur hari ini Contoh Eka memberi saya kesempatan untuk bisa melayani bersama. Dan pagi hari ini saya ingin cerita sedikit tentang perasaan saya. Bisa dikatakan saya ingin bercurhat lah, bisa kira-kira begitu. Perkenalkan, saya dari generasi milenial. Generasi milenial biasanya dijuluki sebagai seorang digital imigran. Karena generasi milenial adalah satu generasi yang sangat dekat dengan teknologi internet. Lalu langsung yang muda-muda akan bertanya, apakah generasi yang lebih muda itu tidak dekat dengan internet? Oh, tentu saja tidak. Generasi muda tentu saja dekat dengan internet. Namun, uniknya generasi milenial ini adalah generasi milenial sempat mencicipi dua zaman atau dua dunia, yaitu masa di mana teknologi internet sebelum berkembang dengan setelah berkembang. Nah, generasi milenial sempat mencicipi dua masa ini, sedangkan generasi yang lebih muda begitu lahir teknologi sudah sangat canggih. Generasi milenial, kami dulu sempat masih menonton televisi dengan ketebalan di atas 20 cm. Dengan berat yang kira-kira seberat barber yang Anda angkat di gym itu. Berat sekali, bukan? Tetapi generasi sekarang mungkin hanya begitu menonton dengan monitor yang tipis, serba tipis, mulai yang ditonton sampai yang digenggam semuanya serba tipis. Itu generasi yang sekarang. Tapi saya mau katakan adalah generasi sebelum teknologi berkembang dengan teknologi sesudah berkembang itu memiliki nuansa yang berbeda. Nah, tadi kita baru baca firman Tuhan tentang Allah memberitakan kepada bangsa Israel tentang persoalan kekudusan. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara soal kekudusan. Yang saya mau sampaikan adalah pada saat dunia belum berkembang di dalam bidang teknologi dan internet, soal menjaga kekudusan hidup itu susahnya setengah mati. Sekarang saya sebagai generasi milenial sudah memasuki zaman yang canggih dengan teknologi internet yang begitu canggih. Itu susahnya jauh lebih susah daripada masa sebelum teknologi berkembang. Kalau boleh saya katakan satu kata untuk zaman ini yang saya rasakan, yaitu frustasi. Saya merasakan frustasi ketika saya harus hidup dengan kudus di zaman ini. Bagaimana tidak frustasi kalau kita melihat di zaman sekarang ini sesuatu yang berbau sensual, bahkan pornografi itu sangat mudah diakses. Dulu itu susah, sekarang itu begitu mudah dan sifatnya begitu privasi, tidak ada yang tahu.
Dan di zaman ini juga bisnis perselingkuhan itu di mana-mana. Karena kemudahan teknologi memberikan kemudahan dalam hal berkomunikasi. Tinggal lewat fitur sosial media ataupun chatting, perselingkuhan bisa terjadi. Dan juga di zaman ini sosial media itu begitu berkembang dan berita-berita hoax itu di mana-mana. Berita kebohongan itu sudah menyebar dengan cepatnya di zaman ini. Dan juga di zaman ini kalau kita bermain games, itu kita bisa bermain game sampai berjam-jam menghabiskan waktu yang sampai waktunya itu lupa sudah jam berapa, sudah berapa jam kita habiskan untuk bermain games. Dulu waktu saya dulu itu bermain games itu 3 jam itu sudah lama sekali. Tetapi sekarang itu kita bermain games di kamar tidak ada yang tahu. Orang tua berpikir kita sedang belajar, sedang kuliah online. Oh, tidak ada yang tahu. Dan di saat ini ketika kita bermain games kita dengan mudah mengucapkan kata-kata kasar. Karena mungkin ada teman di dalam tim itu kurang mahir dalam bermain, kurang pintar. Jadi kesel, dimaki. Kita bisa terpacu untuk memaki mereka. Dan kadang-kadang kalau kita gak memaki, mereka memaki kita juga kadang-kadang bisa terpacu emosi untuk tergoda untuk ikut memaki dengan kata-kata yang kasar. Dan di zaman sekarang juga orang lebih mudah memboroskan uangnya karena kemudahan teknologi membuat kita belanja online itu begitu nyaman. Tinggal klik, tinggal shopping yo. Langsung barang-barang itu datang, tinggal duduk di sofa santai. Dan di zaman sekarang ini juga kita kadang-kadang sering tertipu, penipuan di mana-mana. Barang kita terima itu ternyata jong. Jong itu barang yang kita terima tidak sesuai dengan gambar. Wah, kita merasa tertipu ini. Dan mungkin juga kalau kita mengadakan bisnis, kita juga terpacu untuk mengatakan barang yang KW, kita katakan ori supaya laris. Kadang-kadang bisa begitu, karena zaman itu sangat mendukung untuk melakukan itu. Dan ini nih, bagi yang kuliah online. Kuliah online, saya juga baru-baru ini kuliah, dan sangat tergoda sekali untuk jatuh ke dalam ketidakjujuran. Dimana kalau saat kuliah, kita mudah saja mengatakan kalau kita ini hadir. Ternyata kita lagi di ngafe lagi santai-santai, seolah-olah kita matikan video, terkesan dosen itu hadir. Kalau ditanya, si A, kamu lagi di mana? Sorry, video internet saya lagi lemot, gak bisa ngebales atau gimana. Bisa dengan gampang kita berbohong, kejujuran itu dipertanyakan. Atau mungkin saat ini mungkin Anda sedang beribadah. Apakah ibadah Anda benar-benar beribadah atau Anda sedang tidur-tiduran di rumah? Atau sebenarnya Anda buka channel ibadah tetapi Anda tidak memperhatikan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu di balik dunia yang penuh dengan kemayaan itu. Nah, inilah dunia sekarang ini. Kejujuran itu sangat dipertanyakan. Penipuan itu marak di mana-mana. Makanya saya katakan di zaman ini untuk mengejar yang namanya kekudusan itu sangat sulit. Sangat sulit sekali. Bahkan bisa saya katakan itu sebagai sesuatu yang impossible. Lalu muncul pertanyaan, apakah saya salah kalau seandainya saya cuma berbelanja, apakah saya cuma bermain games begitu, apakah saya disebut dengan sesuatu hidup yang tidak kudus begitu? Saudara, saya ingin mengajak kita membuka dalam Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Roma 8 pasal ke-8 ayat 5 sampai ke-8. Saya ingin membacakan untuk kita semuanya. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita semuanya pagi hari ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini penting, memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Teman-teman sekalian, dari Roma 8 tadi kita bisa melihat bahwa jelas sekali dikatakan bahwa hidup yang menurut daging dan memikirkan hal-hal yang bersifat daging itu tidak berkenan. Bahkan disebutkan sebagai perseteruan dengan Allah. Melakukan atau bahkan cuma memikirkan. Melakukan dan memikirkan itu
sama-sama kalau untuk mengejar kedagingan, maka itu adalah perseteruan dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita bermain games, ketika kita nonton film, ataupun kita melakukan apa saja, apakah kita memang butuh atau kita hanya ingin memuaskan keinginan daging seperti itu? Nah, contohnya begini. Ketika kalau kita minum anggur nih, kita minum anggur, kalau minum sedikit itu baik. Mungkin cuaca lagi dingin ini, mungkin Medan tiba-tiba turun es, dingin. Pengen minum anggur untuk menghangatkan badan. Atau seperti kata Paulus kepada Timotius, baik untuk pencernaan kalau minum anggur. Tetapi kalau minumnya banyak, sampai mabuk-mabukan, lalu sampai terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, maka tentu saja itu bukan sesuatu kelakuan yang kudus, bukan? Oke, contoh berikutnya. Kalau kita nonton film drakor lah, katakan seperti itu, atau kita bermain games. Karena kita katakan kepada diri kita, oke lah saya pengen nonton film drakor yang terbaru, supaya kita bisa refreshing lah, stres seharian kuliah, seharian kerja. Oke kalau begitu. Tetapi saking asiknya, saking penasarannya, saking ada sesuatu yang kita kejar, kita bermain sampai lupa waktu, bahkan kita bermain sampai bergadang semalam-malaman demi menghabiskan episode demi episode, demi menjawab penasaran kita, demi pengen tahu nanti aktor utamanya bakal kemana ya, hidup atau mati. Nanti si A sama si B jadian gak atau begitu kan di actingnya itu? Apakah begitu? Atau cuma sekedar menghilangkan kepenatan, stres atau seperti itu. Nah itu dua hal yang berbeda. Kita menggunakan itu, kesempatan itu untuk apa? Memuaskan keinginan daging atau karena memang kebutuhan. Nah itu mungkin kehidupan teman-teman semuanya. Tapi bagaimana dengan kehidupan hamba Tuhan? Kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai contoh lah seperti itu. Saya seharusnya berkhotbah itu untuk memberitakan firman, menyatakan kebenaran firman kepada teman-teman ataupun jemaat. Tetapi kalau saya berkhotbah hari ini supaya saya dikenal orang, supaya saya dipuji orang, supaya saya disukai orang, maka saya melakukan satu pelayanan yang tidak kudus. Saya hanya memuaskan keinginan diri saya, kepuasan daging saya supaya saya dikenal, seperti itu. Atau mungkin saya sebagai seorang pemimpin pujian, worship leader, saya ingin menunjukkan bahwasanya supaya saya terlihat baik. Kalau saya misalnya memimpin pujian, membawa mari kita memuji Tuhan dengan pujian Amazing Grace, seperti itu. Saya bernyanyi Amazing Grace, how sweet the sound. Nah kalau pada saat ini juga di dalam hati saya punya keinginan, punya motivasi supaya saya terlihat keren, supaya setelah saya turun dari sini teman-teman bilang, wih keren tadi suaranya mantep. Maka secara langsung saya itu sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal kemuliaan itu miliknya Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji, Dia yang maha sempurna. Dan kalau kita di sini pelayanan juga membawa jemaat untuk memuji Tuhan. Tetapi pujian itu berhenti di saya sebagai pemimpin pujian. Bukan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka saya sedang melakukan sesuatu yang tidak kudus. Bahkan saya puas mungkin dengan, wah orang memuji saya ini. Saya bangga ini, kalau bisa terus, puji terus. Puji lagi, puji lagi. Wah, keinginan daging saya semakin dipuaskan. Nah kalau benar saya sedang melakukan ini, saat ini juga, maka sebenarnya saya sedang hidup di dalam ketidakkudusan teman-teman. Jadi itulah sebabnya saya katakan kenapa di zaman ini, bahkan kehidupan hamba Tuhan sekalipun, menjaga kekudusan itu sulitnya setengah mati. Bahkan itu adalah sesuatu yang impossible. Kenapa? Satu lagi alasannya. Karena kita memang, saya bisa beralasan, iya kita lahir dengan kedagingan. Kita punya natur dosa. Dan kita terus punya keinginan untuk terus-menerus melakukan dosa. Itu tidak bisa disangkali. Dan keinginan daging itu nikmat bro. Nikmat sekali. Sulit kita menolak. Seperti seseorang yang menawarkan kepada kita makanan kesukaan itu, kita sulit menolak. Kalau misalnya cewek dikasih es krim, wah sulit sekali menolak, pasti gua terima. Kalau saya dikasih
BPK dikasih, pasti saya cicip satu minimal. Sulit sekali menolak. Itu yang kita rasakan. Nah, terkadang kehidupan mengejar kekudusan itu juga bisa pudar. Kenapa? Karena ada pemikiran bahwasanya ini memang trennya, ini memang sudah zamannya. Kamu aja yang nggak tahu. Memang zamannya itu semua orang memang begitu kok. Nah, kadang-kadang pemikiran seperti itu membuat itu rasanya mengejar hidup kudus itu rasanya tidak penting. Itu kita menjadi abaikan saja, meskipun kita tahu itu baik, tetapi itu karena pemikiran-pemikiran itu menutup keinginan kita untuk lagi mengejar hidup kudus. Dan belum lagi teman-teman di samping itu juga mendukung. Ya sudahlah, gak usah sok-sok alim seperti itu, gak usah sok-sok baik lah. Sekarang emang zamannya sudah begini, kamu jangan sok-sok jadi anak yang rohani gitu loh. Maka keinginan untuk mengejar hidup kudus itu langsung tenggelam. Gak pengen lagi, wah gua hidup dengan bebas dah, gua mau jadi apa ya jadi apa, inilah diri gua gitu loh. Inilah mengejar kekudusan di zaman ini. Kalau kita baca tadi, Allah berkata kepada jemaat Israel, kuduslah kamu sebab aku ini Allah kudus. Apa sih maksud Allah dengan kudus itu? Apa maksud Allah? Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwasanya kekudusan itu artinya adalah sebuah keterpisahan. Kudus itu adalah terpisah. Maksudnya apa terpisah? Allah itu membebaskan umat Israel dari bangsa Mesir, perbudakan bangsa Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dipisahkan dengan bangsa Mesir. Tadinya bangsa Israel itu diperbudak di tanah Mesir. Tetapi Allah itu memisahkan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel itu tidak ikut-ikutan kehidupannya dengan bangsa Mesir. Di mana kita tahu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kehidupannya itu tidak kudus pasti. Kehidupannya pasti tidak berkenan kepada Allah. Bahkan kehidupannya itu sangat jahat di mata Allah. Dan Israel sebagai bangsa pilihan Allah, Allah tidak mau umat Allah ini terkontaminasi dengan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Allah itu mengeluarkan, membebaskan bangsa Mesir dengan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Dalam hal apa? Mereka itu harus terpisah dalam semua aspek kehidupan. Kalau kita teman-teman membaca itu di dalam kitab Imamat, sepanjang kitab Imamat itu mencakup semua aspek kehidupan. Mulai dari apa? Mulai dari persoalan keluarga, mulai dari persoalan bisnis, mulai dari persoalan hubungan dengan sesama, persoalan relasi perempuan dan laki-laki, orang tua dan anak, terhadap orang miskin, dan banyak lagi. Intinya adalah umat Allah harus kudus di dalam kehidupannya, dalam semua aspek kehidupan. Jadi, prinsip utama dari kekudusan itu adalah kekudusan hidup harus menjadi gaya hidup umat Allah. Dan bagi kita, kekudusan hidup harus menjadi gaya hidup sebagai orang Kristen pada zaman ini. Jadi gak usah ditawar-tawar. Kekudusan hidup, mengejar kekudusan itu harus menjadi lifestyle kita. Harus menjadi gaya hidup kita. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu maksud Allah. Dan maksud Allah yang berikutnya adalah kekudusan berarti kesucian. Ataupun kemurnian. Sesuatu itu harus murni. Kalau terkontaminasi berarti tidak kudus. Agar seseorang tetap kudus, maka seseorang itu harus hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak benar, berarti hidupnya tidak kudus. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa meyakinkan diri untuk tetap hidup di dalam kebenaran? Satu-satunya cara adalah hidup berdasarkan ketetapan Tuhan. Apa yang telah Tuhan tetapkan, kita harus hidup menurut
apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel telah diberikan satu ketetapan bahwasanya bagaimana mereka harus hidup yang menyenangkan Allah. Kalau dari kitab Imamat yang kita baca itu semuanya itu difirmankan Allah melalui perantaran Musa kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu harus hidup menurut kitab Imamat yang teman-teman baca. Kalau seandainya mereka gagal, mereka melanggar, maka apa yang terjadi? Mereka harus melakukan yang namanya korban. Di dalam kitab Imamat itu ada 5 korban. Korban bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa, penghapus salah. Dan masing-masing korban ini punya aturan mainnya tersendiri. Dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Dan itu tidak boleh dilanggar. Harus persis tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan satu lagi yang penting. Mereka ketika melakukan kesalahan, mereka harus datang kepada imam. Dan imam tersebut juga harus menguduskan dirinya terlebih dahulu supaya dia tidak mati. Sebelum dia memimpin upacara kurban. Tujuannya apa? Tujuannya supaya imam itu benar-benar kudus di hadapan Allah. Ini melambangkan bahwasanya kekudusan Allah tidak dapat dipermainkan. Allah itu kudus, sempurna kudusnya. Jadi tidak bisa main-main meskipun jabatannya imam, dia juga tidak bisa kehidupannya tidak kudus. Dia juga harus kudus sebelum bahwa umat itu menghadap Allah, memperdamaikan umat yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ini merupakan satu simbolik bahwasanya Allah kita, Allah Israel itu adalah Allah yang kudus. Jadi prinsip kedua, kekudusan itu adalah agar tetap kudus, seseorang itu harus hidup menurut ketetapan Allah atau menurut ketentuan, syarat dan ketentuan Allah atau menurut aturan main Allah. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi gampangnya begini, gampangnya saya menggambarkan kekudusan itu seperti sebuah ilustrasi panen kopi. Teman-teman sekalian, saya bukan petani kopi ya, saya cuma membaca. Dan menurut yang saya baca, kopi itu bisa dipanen pada usia 6-11 bulan. Ketika itu petani itu biasanya panen kopi. Masalahnya adalah ternyata kopi itu ketika dipanen tidak matang secara serentak. Ada yang matang, ada yang nggak matang, ada yang terlalu matang. Jadi dengan berbagai alasan petani itu biasa tetap memanen walaupun kondisinya tidak matang secara serentak. Nah, kopi yang berkualitas itu biasanya berwarna merah. Dan yang mentah itu berwarna hijau atau berwarna kuning. Itu kualitasnya pasti gak mantep, gak bagus. Dan yang terlalu matang itu biasanya merah tua. Dan yang merah tua ini juga bukan kualitas yang bagus karena kualitasnya sudah menurun. Yang paling mantap itu adalah warna merah penuh. Nah, biasanya itu mereka panen semuanya. Karena kalau menunggu lagi bisa jadi banyak kopi yang akhirnya terlalu matang. Bahkan tidak bagus lagi kualitasnya. Jadi kira-kira waktunya sudah pas, sudah kira-kira banyak yang sudah matang, oke, langsung dipanen. Begitu dipanen, apa yang harus dilakukan? Untuk mendapatkan kualitas kopi yang mantap, itu mereka itu mensortir, memisahkan. Mereka memisahkan yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Tentu saja berkualitas tadi yang berwarna merah tadi, mereka akan memisahkan. Setelah dipisahkan, apa lagi yang harus dilakukan? Mereka itu tentu saja memproses dengan cara dan aturan yang benar dan tepat. Kalau kopinya itu bagus, diproses dengan cara yang tidak tepat dan benar, maka tidak akan menghasilkan kualitas kopi yang bagus. Dan setelah kopi itu sampai ke tangan kita, biji kopi udah kita beli ini. Kita beli kopi yang berkualitas, dipanen, disortir kopi pilihan yang berwarna merah semuanya. Ini sudah bagus sekali. Tapi kalau cara kita menyeduh kopi itu salah dan tidak tepat, maka kita juga tidak akan mendapatkan cita rasa kopi yang nikmat dan mantap. Rasanya pasti tidak akan maksimal. Cara menyeduh juga mempengaruhi. Jadi saya menganalogikan kira-kira kalau umat Allah itu seperti biji kopi. Kudus itu seperti kualitas.
Jadi umat Allah itu supaya tetap kudus, mereka harus mengikuti aturan main Allah secara tepat dan benar. Kalau tidak tepat dan benar, maka mereka itu tidak kudus. Sama halnya dengan kopi. Kalau diprosesnya tidak tepat dan benar, maka kopinya tidak berkualitas. Jadi sederhananya begini, kekudusan itu berarti keterpisahan dari gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan yang diikuti dengan perbuatan yang sejalan dengan firman Tuhan. Ngomong-ngomong tentang kekudusan, saya jadi teringat dengan pelajaran dulu itu PPKN ya, Pendidikan Moral Pancasila. Saya tidak tahu apakah teman-teman masih dapat pelajaran itu enggak. Teman-teman tahu enggak apa artinya takwa? Takwa. Search aja di Google ya. Takwa itu kalau kita search di Google, itu artinya melakukan perintahnya, Allah tentunya ya, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah ini saya belum sempat memaknai nih. Saya tidak tahu dan ini apakah melakukan dengan menjauhi ini dua hal yang berbeda atau sama, saya tidak tahu. Apakah melakukan dan menjauhi ini apakah berurutan, saya juga tidak tahu. Tetapi di dalam kekudusan hidup ini mirip dengan takwa. Yaitu apa? Kekudusan hidup itu adalah menjauhi larangannya serta melakukan perintahnya. Mirip toh? Tetapi yang pasti adalah kekudusan hidup itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi dimulai dengan menjauhi terlebih dahulu. Bukan melakukan. Menjauhi terlebih, artinya menjauhi itu berarti dipisahkan terlebih dahulu. Baru diikuti dengan melakukan perintahnya begitu terus secara berkesinambungan. Itulah kekudusan teman-teman. Itu yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah pertanyaannya, apakah bangsa Israel ini berhasil tidak melakukan kekudusan yang diperintahkan Allah? Alkitab mencatat bahwasanya bangsa Israel itu gagal total. Mereka gagal total melakukan ketetapan yang diberikan kepada mereka. Banyak nabi-nabi yang Allah utus untuk memperingatkan mereka supaya mereka bertobat. Kenyataannya di dalam kehidupan bangsa Israel banyak terjadi penyembahan berhala. Banyak kebobrokan moral, banyak penindasan, banyak hal-hal yang membuat Tuhan itu marah kepada mereka. Bahkan ketika diberitakan kepada mereka supaya mereka bertobat, mereka juga masih keras kepala. Dan Alkitab mencatat bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang bebal, yang tegar tengkuk. Kalau istilah orang Medannya auban. Mereka ini bangsa Israel ini kalau orang Medan ngomongnya bangsa yang auban. Mereka ini keras kepala. Dan akhirnya banyak nabi-nabi Tuhan itu merasa frustasi. BQ lah, tidak bisa tertolong lagi bangsa Israel ini. Ya benar, akhirnya Allah mendiamkan mereka. Lakukan seperti keinginan daging kalian, silakan. Dan Allah diam. Allah diam. Sehingga mereka itu meratap-ratap. Meratap-meratap, karena Allah itu tidak bersuara, Allah tidak berfirman kepada mereka. Mereka itu merasa frustasi. Frustasi sekali. Tetapi Allah masih mengingat perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat akan perjanjiannya, Allah kita Allah yang setia. Allah tidak tinggal diam. Hingga akhirnya Allah menunjukkan satu mission impossible lewat kelahiran Kristus. Saya baru memahami ketika kita membaca di dalam Injil Lukas apa yang dikatakan malaikat kepada Maria. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil. Bagi manusia mungkin itu adalah sesuatu yang impossible. Kenapa impossible? Maria sendiri juga merasa impossible. Bagaimana seorang juru selamat yang kudus yang dari Allah itu bisa dikandung oleh seorang manusia, Maria yang berdosa. Bagaimana itu mungkin terjadi? Maria juga merasa ini impossible. Lalu impossible berikutnya apa? Yang paling impossible adalah tadinya manusia itu tidak mungkin untuk hidup kudus. Tetapi kelahiran Kristus itu membuat manusia itu mungkin untuk hidup kudus. Jadi saya katakan begini, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak mungkin untuk tidak melakukan dosa.
semua yang dilakukan itu pasti tidak sesuai dengan standarnya Allah, tidak sesuai dengan ketentuannya Allah. Sehingga kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupannya itu pasti tidak bisa kudus. Tetapi dengan kelahiran Kristus, ini adalah sesuatu yang impossible. Di mana manusia yang tadinya tidak bisa melakukan kekudusan, kini menjadi mungkin. Itu sebabnya ketika kita memberitakan kepada orang itu tidak sulit. Tuhan, dengan percaya Kristus kita bisa melakukan sesuatu yang kudus. Mereka juga tidak akan percaya, impossible. Tetapi inilah kenyataannya. Kelahiran Kristus itu adalah mission impossible-nya Allah bagi manusia. Inkarnasi Kristus itu adalah mission impossible-nya Allah bagi manusia. Kita yang tadinya itu impossible menjadi possible. Nanti dulu. Bukan I'm possible, tetapi because of Christ, I'm possible. Karena Kristus, kekudusan hidup itu menjadi mungkin. Jadi hal yang utama adalah kita harus mengenal Kristus dulu. Kita harus tahu bahwasanya Kristus kini sudah lahir ke dunia, Kristus sudah ada di tengah-tengah kita, dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita hidup kudus di tengah-tengah zaman yang sangat bobrok ini, di zaman now yang penuh dengan godaan untuk hidup tidak kudus. Satu hal yang perlu kita ketahui, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat, teman-teman. Bertobat. Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Sama halnya dengan Allah mengutus Yesus untuk membebaskan kita semuanya dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Itu artinya kalau kita mau hidup kudus, hal pertama adalah kita harus bertobat, yaitu menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah setelah kita bertobat, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita beribadah, teman-teman. Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir supaya apa? Supaya bangsa Israel itu bisa beribadah kepada Allah. Nah, sekarang tujuan Allah membebaskan kita dari belenggu dosa itu apa? Supaya kita juga bisa beribadah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan? Kalau kita melihat Roma 12 ayat pertama, cara kita beribadah kepada Tuhan pada zaman ini adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan itulah merupakan ibadah kita yang sejati. Bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh itu? Apakah kita juga perlu dibakar seperti korban bakaran seperti itu? Ya enggak, itu kita mati. Tapi cara kita mempersembahkan tubuh itu adalah kita menerima Kristus sebagai Tuhan. Tadi kan kita sudah menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Tetapi kali ini setelah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita menerima Kristus sebagai Tuhan. Artinya kita mentuhankan Kristus. Artinya hidup kita itu untuk Kristus, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Jadi dalam hal apa? Cara kita hidup kudus di zaman ini adalah kita harus berbeda, teman-teman. Kita harus berbeda. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2, hendaklah kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya adalah kita harus hidupnya berbeda dengan dunia ini. Kan tadi dikatakan ada pembaharuan budimu, benar tidak? Pembaharuan budi berarti kita itu, pemikiran kita, cara hidup kita sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan nih. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Seharusnya setelah kita mendengarkan, pikiran kita itu dibaharui. Budi kita dibaharui. Setelah budi kita dibaharui, maka tingkah laku kita juga akan dibaharui. Setelah kita dibaharui, maka hidup kita akan berbeda dengan dunia. Nah, langsung muncul pertanyaan nih, apakah kalau kita sudah mempersembahkan tubuh itu, lantas kita tidak boleh main games lagi kah? Apakah kita tidak boleh nonton film drakor lagi kah? Apakah kita harus menjauhi lingkungan-lingkungan yang membuat kita bisa tidak kudus? Teman-teman, tentu saja tidak. Tetapi kita boleh tetap melakukan hal yang kita sukai. Tetapi kita benar-benar melakukannya dengan hikmat dari Tuhan. Kita benar-benar melakukannya berdasarkan prinsip firman Tuhan. Yaitu kita melakukan itu untuk kebutuhan, untuk pelayanan bagi Tuhan.
Dan sesuatu yang memuaskan keinginan daging, kita akan berusaha untuk menghindari itu. Kita tidak akan hidup untuk kepuasan daging lagi. Tetapi kita mempergunakan semua teknologi, semua handphone, gadget yang ada di kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita lagi. Karena kita mementuhankan Kristus, kita mementuhankan Tuhan. Lalu muncul lagi satu pertanyaan. Kita kan manusia lemah toh, kita kan masih hidup dalam daging, kita masih hidup di dunia. Gimana kalau seandainya saya gagal? Bisa aja kita gagal. Kita kan bukan orang sempurna, kita bukan malaikat. Benar teman-teman, kita bisa saja gagal. Ketika kita gagal, maka cepat-cepatlah kita datang kepada Kristus. Kenapa datang kepada Kristus? Karena Kristus sudah menjadi korban yang sekali untuk selama-lamanya. Kristus dijuluki sebagai anak domba yang dipersembahkan. Domba yang tidak bercacat, domba yang hidupnya kudus. Dan itu dipersembahkan kepada Allah. Sehingga Allah tidak lagi melihat ketidakkudusan kita, tetapi Allah hanya melihat kekudusan dari Kristus. Jadi kalau kita hidupnya tidak kudus, kita melakukan kesalahan, kita melanggar firman Tuhan, kita melakukan dosa, cepat-cepat datang minta ampun kepada Kristus. Setelah kita minta ampun kepada Kristus, jalanilah kehidupan kita dengan fokus mengejar yang namanya kekudusan hidup. Karena tujuan hidup kita bukan lagi menyenangkan diri sendiri, apalagi menyenangkan keinginan daging, tetapi kita mau menyenangkan Allah. Dan itulah tujuan hidup kita. Dan teman-teman satu lagi, kabar baiknya adalah ketika kita mengejar kekudusan, kita berjuang mati-matian, kita berjuang tidak sendiri. Kita berjuang bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ditinggalkan Allah, ditinggalkan Kristus sebelum dia naik ke surga buat kita semuanya. Dan akhir kata saya berkata, selamat berjuang mengejar hidup kekudusan bersama dengan partner sejati kita, yaitu Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami mendengar standar kekudusan-Mu itu begitu tinggi, ketika kami melihat kekudusan-Mu itu begitu sempurna, sedangkan kami ini begitu berdosa, kami ini begitu lemah ya Tuhan. Bahkan kami merasa frustasi kalau kami harus mengejar kekudusan, melihat lingkungan kami yang sepertinya sangat tidak mungkin ya Tuhan. Kami frustasi terhadap kehidupan kami sebagai orang Kristen. Rasanya kami ingin menyerah. Tetapi kami hari ini mendengarkan satu kabar baik, bahwasanya di dalam Kristus hidup kami ditransformasi. Hidup kami dimungkinkan untuk menjalani kehidupan yang kudus. Tetapi kenyataannya kami masih sering gagal ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami. Jikalau pagi hari ini kami hidupnya tidak kudus, kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Kristus yang menjadi fokus hidup kami. Kami ingin meneladani Kristus yang kudus itu, supaya hidup kami menyenangkan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang lemah ini Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu tergoda, jatuh dan jatuh lagi. Tetapi kami percaya, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu dengan mengutus Kristus untuk kami, sehingga kami dimungkinkan untuk hidup kudus dan hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa tinggal bersama-sama dengan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan sukacita dan untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita semuanya melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures.
cross. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Teman-teman sekalian, jalanilah kehidupan ini dengan mengandalkan Roh Kudus. Dan kiranya kita mempusatkan pikiran kita hanya untuk menyenangkan Allah Bapa. Dan biarlah hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Biarlah hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kami supaya kami boleh memuliakan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang dibawa oleh Sofian Swantau, ya, yaitu hidup kudus. Nah, apa itu hidup kudus? Yaitu terpisah, ya, dari segala dosa dan dimurnikan atau hidup suci. Ya, frustasi, Anda merasa nggak bisa, ya, saya juga frustasi dengan hidup kudus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat hidup kudus, supaya itu tidak impossible? Dengan apa? Jaga jarak, pakai masker? Bukan, guys. Itu supaya tidak terkontaminasi oleh corona. Nah, bagaimana kita supaya tidak terkontaminasi oleh dosa? Wow, gitu ya. Kita harus menjalankan protokol dari Tuhan. Ya, menjaga kekudusan kita dengan apa? Yaitu dengan menerima Kristus sebagai Tuhan kita, juru selamat kita. Sebab hal yang kita anggap sebagai impossible itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Hal yang kita anggap sebagai frustasi sudah difinishkan oleh Tuhan. So kawan-kawan, guys semua, don't worry ya, jangan frustasi sebab itu sudah dikerjakan oleh Tuhan kita. Mari kita menjaga kekudusan kita bersama Roh Kudus. Kita tunduk kepada Roh Kudus, maka kita akan hidup kudus, hidup yang berkenan bagi Tuhan. Nah, sekali lagi saya ya dalam memberi persembahan, ya Anda juga harus punya satu hati yang kudus. Mari kita memberikan satu persembahan yang kudus kepada Tuhan. Dengan apa? Ya di sini, ya melalui di sini bisa apa? Sekali lagi scan, ya bisa juga OVO, bisa juga bank BCA-nya gereja, ya. Jadi mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan untuk kita, ya, bagi Anda yang baru pertama kali ikut persekutuan atau ibadah gym, ya, saya welcome kita semua, ya. Kami rindu untuk mengenal Anda, siapa Anda. Kami rindu memiliki kawan seperti Anda, sebab tanpa Anda kami kurang sempurna. Ya, gitu ya. Jadi Anda klik saja di sini, scan aja di sini. Ya, saya rindu untuk mengenal Anda. Dan apabila Anda punya satu pertanyaan, keraguan atau pertanyaan-pertanyaan tidak mengerti tentang kekristenan, silakan hubungi kami. Ya, kami siap 24 jam. Wah, untuk menjawab pertanyaan Anda kapan saja dan di mana saja. Lebih baik kita juga bisa ngopi bareng. Jadi jangan lupa, ya, kami rindu mengenal Anda dan scoop dan bertanya di sini. Ya, scan saja di sini. Apapun pertanyaan Anda, ya, kami menerimanya. So, God bless you guys and happy Sunday. See you next week. Tuhan memberkati.